Nah ini selanjutnya ya, Ustadz Syam mohon izin nih. Jadi kan Siap Kaca. masih banyak mungkin ya Aca sendiri juga ini pengen nanyain juga nih ke Ustadz Syam. Katanya kalau mandi junub itu kalau untuk perempuan ya, itu katanya harus juga rambutnya yang rontok ini sama kukunya itu dimandiin juga. Nah, itu gimana sih Ustadz Syam? Itu Bawa sapu berarti kalau mandi. Iya. Dikumpulin dulu. itu sunnah apakah harus apa gimana sih Ustadz Syam? Baik, tapi guru-guruku, Habib Muhammad, Ustadz Maulana, Kaca, dan seluruh guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Ternyata ketika kita mandi memang syaratnya seluruh anggota tubuh harus kena. Bahkan sampai sela-sela jari. Kalau ada orang mandi junub, mandi besar, mandi wajib istilahnya, lalu masih ketinggalan kelingkingnya misalnya, atau ada sela-sela jarinya, baik jari tangan atau jari kaki yang enggak kena air, maka subhanallah itu tidak sah mandi wajibnya, tidak sah mandi junubnya. Kalau enggak sah toharohnya, mandi wajib mandi besarnya, maka ketika dia sholat juga tidak sah sholatnya, karena syarat sebelumnya adalah tidak sah. Nah pertanyaannya sekarang yang banyak muncul adalah ketika wanita haid atau nifas atau setelah berhubungan dengan suaminya, bagaimana ketika dia mandi wajib? Apakah jikalau ada yang rontok rambutnya dibawa ke kamar mandi ikut dimandikan karena dia juga anggota tubuh? Atau ketika itu dia tidak sengaja atau mungkin sengaja dia gunting kukunya selama masa haidnya, lalu dia harus mandi wajib, mandi bersih setelah haidnya bersih, apakah kukunya harus dibawa juga? Ini yang harus kita pahami. Orang kalau mandi itu karena apa? Karena dia hadas besar. Orang berhadas besar mau sholat tidak sah. Berarti dia bukan mandi karena berhadas besar, tapi dia mandi karena mau sholat. Dia mandi karena mau sholat. Misal dia telah berhubungan ke suami istri habis sholat subuh. Haruskah dia mandi langsung? Tidak juga. Dia mandi itu karena dia mau sholat zuhur. Jadi kapan dia mandi? Boleh setengah 12. Boleh jam 11 siang. Kenapa? Karena dia mau sholat zuhur, nggak sah sholat zuhurnya kalau belum mandi. Kalau ada orang yang berhubungan setelah sholat isya misalnya, apakah dia harus langsung mandi? Tidak juga. Dia mandi karena dia mau sholat subuh. Berarti dia mandinya boleh pada saat mau sholat subuh. Berarti yang dimandikan adalah anggota tubuh yang akan dibawa untuk sholat. Pertanyaannya sekarang, kuku yang telah terpotong, rambut yang telah rontok, apakah dibawa untuk sholat? Nah itu dia, apakah dibawa untuk sholat? Maka ulama mengatakan bahwasanya yang rontok, yang telah dipotong itu tidak diwajibkan untuk dibawa ikut mandi besar. Karena yang disucikan itu adalah yang akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dibersihkan itu adalah yang ikut dengan kita dalam sholat kita. Berarti yang rontok dan yang terpotong tidak seharusnya. Namun saran bagi yang sedang haid, sebaiknya nunggu suci dulu baru memotong rambut ataupun memotong kukunya gitu. Oh jadi gitu Ustadz Betul. Syam. Alhamdulillah berarti nggak perlu berbondong-bondong bawa Dikumpulin. rambut ya, dikumpulin. Oh gitu, Masya Allah juga jadi tahu ya. Jadi ketika udah mau sholat, Betul. baru boleh mandi pun nggak apa-apa ya Betul, Ustadz ya. Karena iya. niatnya emang mau sholat gitu. Benar. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Sama-sama. Wah jamaah ini semakin seru ya, karena bener-bener ini masalah fikih ya jatuhnya ya Ustadz ya. Betul, makanya ada Habib. Iya Guru-guru makanya kita pas semua. banget nih gitu, jadi ini bahasannya semakin seru nih, mohon izin.